Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Business Intelligence bersama saya Rizka Luciana Pratiwi. Kalau sebelumnya kita udah belajar tentang model data dan cara data itu diatur, nah pada sesi kali ini kita akan melihat-lihat alat-alat atau tools apa aja sih yang digunakan untuk menganalisis, memvisualisasikan, dan juga mengubah data menjadi informasi yang berguna. Kita akan mengenal berbagai platform populer kayak Power BI, eh, Tableau, terus kemudian Google Data Studio atau sekarang namanya Lookers, ya, dan beberapa platform-platform lainnya yang banyak digunakan oleh perusahaan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Oke, dalam dunia bisnis intelligence itu ada banyak sekali tools dan platform yang bisa digunakan untuk membantu menganalisis dan memvisualisasikan data. Masing-masingnya itu memiliki keunggulan dan fitur yang berbeda-beda tergantung kebutuhan bisnisnya. Nah, di sini ada beberapa contoh tools BI yang populer, antara lain ada Tableau, yang dikenal dengan kemampuannya membuat visualisasi data yang interaktif dan juga menarik. Terus ada Power BI, ini adalah buatan Microsoft. Ini sangat populer karena mudah diintegrasikan dengan Excel dan sistem Microsoft lainnya. Kemudian ada ClickView sama ClickSense yang kuat dalam analisis data interaktif dan mendukung pembuatan dashboard dinamis. Kemudian ada Microsoft Excel ya. Microsoft Excel ini meskipun sederhana, ini masih sering digunakan ya untuk analisis data dasar dan juga pelaporan. Terus kemudian ada Google Data Studio ya yang berbasis web dan cocok untuk membuat laporan interaktif secara online, dan SAS. SAS ini banyak digunakan di industri besar untuk analisis statistik dan prediktif yang lebih mendalam. Nah, dengan berbagai pilihan ini, perusahaan bisa memilih tool BI yang paling sesuai dengan kebutuhan, skala bisnis, dan juga tingkat kompleksitas datanya. Oke, salah satu platform yang paling populer dalam dunia bisnis intelligence adalah Tableau. Ya, Tableau ini dikenal sebagai alat untuk analisis dan visualisasi data yang sangat kuat. Jadi dengan Tableau, kita bisa menghubungkan data dari berbagai sumber, lalu mengubahnya menjadi tampilan visual yang menarik dan juga mudah untuk dipahami. Nah, salah satu keunggulan utamanya itu adalah kemampuannya dalam membuat visualisasi data yang interaktif. Jadi kita bisa menampilkan data dalam bentuk grafik, diagram, tabel, bahkan peta ya, dan semuanya bisa dikustomisasi dengan mudah gitu. Nah, melalui visualisasi ini pengguna bisa melihat pola, bisa melihat tren, dan juga hubungan antar data dengan lebih cepat sehingga pengambilan keputusan bisnis itu bisa dilakukan dengan lebih tepat dan berbasis data. Oke, selain visualisasi datanya yang menarik, Tableau ini juga punya beberapa keunggulan lain yang membuatnya itu sangat populer di dunia bisnis intelligence. Yang pertama adalah koneksi data yang mudah. Jadi Tableau ini bisa terhubung ke berbagai sumber data kayak database, file Excel, file teks, maupun sumber data online. Ya, jadi dengan begitu pengguna bisa menggabungkan data dari banyak tempat sekaligus untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih lengkap. Gitu. Terus yang kedua, Tableau ini memiliki kemampuan analisis yang kuat. Ya, kita bisa melakukan berbagai hal kayak perhitungan, membuat filter, terus mengelompokkan data, atau bahkan mungkin memodelkan data dengan sangat mudah. Jadi, fitur ini bisa membantu pengguna untuk menggali data lebih dalam dan menemukan pola-pola penting yang bisa mendukung pengambilan keputusan bisnis. Oke, selain kuat dalam analisis data, Tableau ini juga punya keunggulan yang membuatnya itu sangat disukai oleh banyak pengguna, ya, yaitu fitur interaktif dan real time. Nah, Tableau di sini memungkinkan kita sebagai pengguna untuk membuat dashboard dan laporan yang bisa diakses langsung dan diperbarui secara real time.
Jadi pengguna bisa memfilter data, menyorot bagian tertentu, atau melakukan drill down, ya, yaitu menggali data lebih dalam hanya dengan satu klik aja. Jadi dengan cara ini kita bisa menemukan wawasan baru secara cepat dan juga mudah gitu ya. Lalu ada fitur kolaborasi dan berbagi. Nah, di sini Tableau memudahkan pengguna untuk berbagi dashboard, berbagi laporan, atau visualisasi dengan rekan satu tim. Ya, jadi semua orang di satu tim itu bisa melihat data yang sama sambil berdiskusi dan mengambil keputusan bersama berdasarkan informasi yang ada. Nah, selain fitur analisis dan kolaborasi yang kuat, Tableau ini juga menyediakan fitur mobile analytics. Artinya kita bisa mengakses dan menganalisis data secara langsung dari perangkat seluler seperti ponsel dan juga tablet. Ya, jadi dengan aplikasi Tableau Mobile, pengguna itu bisa tetap memantau dashboard ya, melihat laporan atau melakukan analisis di mana aja dan juga kapan aja tanpa harus berada di depan komputer gitu. Nah, terus kemudian fitur ini tuh sangat membantu bagi para manajer, analisis, atau tim bisnis ya yang sering bekerja di lapangan atau membutuhkan informasi cepat untuk mengambil keputusan. Nah, karena keunggulan dan kemudahannya ini, Tableau itu telah digunakan secara luas di berbagai industri dan organisasi, mulai dari retail, pendidikan, kesehatan, sampai ke bidang keuangan. Kayak sekarang kita masuk ke salah satu platform BI lainnya yaitu Power BI. Power BI ini adalah alat analisis data yang dikembangkan oleh Microsoft. Ya, jadi melalui Power BI kita bisa mengumpulkan data dari berbagai sumber, terus menggabungkan data tersebut dan menganalisisnya untuk mendapatkan pengetahuan bisnis atau wawasan bisnis yang lebih berharga. Ya, jadi melalui Power BI kita bisa mengumpulkan data dari berbagai sumber gitu ya. Dan salah satu keunggulan utama dari Power BI ini adalah kemampuannya terhubung dengan banyak sumber data gitu. Nah, di sini kita bisa mengakses data dari database, file Excel, layanan cloud seperti Azure, Salesforce, Google Analytics, dan masih banyak lagi. Nah, hal ini bisa membuat pengguna itu bisa menggabungkan berbagai jenis data untuk menghasilkan analisis yang lebih lengkap dan juga lebih menyeluruh. Terus selain itu, Power BI juga dikenal karena tampilannya yang mudah digunakan dan juga interaktif sehingga cocok untuk pengguna dari berbagai latar belakang, baik analis data, manajer, maupun pemula yang baru belajar analisis bisnis. Kayak selain koneksi datanya yang luas, Power BI itu juga punya fitur visualisasi dan pelaporan yang sangat kuat. Ya, jadi Power BI di sini menyediakan berbagai pilihan tampilan data, mulai dari grafik, diagram, terus juga peta, hingga tabel interaktif. Ya, kita bisa dengan mudah mengganti jenis visualisasi, menambah filter, atau melakukan drill down yaitu menggali data lebih dalam untuk menemukan detail di balik angka-angka ya. Jadi dengan visualisasi yang menarik ini, data jadi lebih mudah dipahami dan analisis pun terasa lebih menyenangkan gitu ya. Oke, terus kemudian pembuatan laporan interaktif. Nah, di sini dengan Power BI, pengguna bisa membuat laporan yang interaktif dan juga dinamis, jadi bukan sekedar laporan statis aja. Nah, laporan ini bisa dibagikan ke pengguna lain dan mereka bisa langsung menjelajahi data, mengatur tampilan, terus menerapkan filter sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, fitur ini tuh sangat berguna untuk kerja tim ya, karena anggotanya itu bisa melihat data yang sama, tapi dari sudut pandang yang mereka perlukan aja. Kayak selain visualisasi dan laporan interaktif, Power BI juga unggul dalam kemampuan analisis datanya. Di sini, Power BI itu menyediakan berbagai alat analisis yang kuat, mulai dari pemodelan data, perhitungan, hingga eksplorasi data yang lebih kompleks. Nah, pengguna bisa membuat pengukuran dan metrik sendiri
ya. Terus menambahkan aturan bisnis, bahkan melakukan analisis statistik untuk menemukan pola atau tren penting dari data. Ya, jadi fitur ini itu sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti. Ya, kemudian ada mobile analytics. Nah, Power BI di sini juga punya aplikasi mobile nih yang memungkinkan pengguna eh, untuk mengakses dashboard dan laporan langsung dari ponsel atau tablet. Jadi nggak perlu lagi tuh kita buka-buka komputer atau laptop gitu. Nah, dengan fitur ini pengguna itu tetap bisa memantau data bisnis, bisa melakukan analisis lebih cepat, dan melihat perkembangan performa kapanpun dan juga dimanapun. Jadi dengan Power BI, analisis datanya itu tidak hanya dilakukan di kantor aja, tapi lebih fleksibel ya dan juga lebih real time mengikuti kebutuhan si penggunanya. Oke, sekarang di sini ada keunggulan lain dari Power BI, yaitu kemampuannya untuk berintegrasi dan mendukung kerja kolaboratif di dalam organisasi. Di sini Power BI itu bisa terhubung langsung dengan berbagai layanan Microsoft seperti Excel, Azure, terus SharePoint, Teams, dan juga Dynamics 365. Ya, artinya pengguna yang sudah terbiasa dengan aplikasi Microsoft itu dapat mudah menggabungkan data, terus menganalisisnya dan melanjutkan pekerjaan tanpa harus pindah-pindah platform lagi. Nah, hal ini itu bisa membuat proses analisis datanya itu jadi lebih efisien ya dan terhubung dengan sistem kerja yang sudah digunakan sehari-hari gitu. Terus juga Power BI di sini juga memungkinkan pengguna untuk berbagi laporan dan juga dashboard dengan rekan kerja atau tim di organisasi. Ya, jadi kita bisa mengatur izin akses, ya membuat ruang kerja bersama, terus juga berkolaborasi secara real time pada suatu proyek BI. Jadi dengan cara ini, seluruh tim itu bisa melihat data yang sama, bisa berdiskusi, bisa saling mengambil keputusan bersama berdasarkan informasi-informasi yang akurat gitu. Oke, selain Tableau dan Power BI, di sini ada juga dua platform business intelligence yang cukup populer ya, yaitu ClickView dan ClickSense. Keduanya ini dikembangkan oleh perusahaan yang sama, yaitu perusahaan Click, tetapi memiliki fungsi dan cara penggunaan yang sedikit berbeda di sini. Em, kita mulai dari ClickView. ClickView ini adalah versi yang lebih lama dan sudah digunakan sejak cukup lama di berbagai perusahaan ya. Platform ini menggunakan pendekatan yang disebut dengan asosiatif data model, yaitu cara pengolahan data yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi data secara bebas, ya, tanpa harus terikat oleh struktur atau hierarki tertentu. Gitu. Jadi dengan pendekatan ini, pengguna itu bisa dengan mudah menemukan hubungan antar data secara intuitif, misalnya dengan melihat bagaimana penjualan, terus pelanggan, dan juga wilayah itu saling berpengaruh satu sama lain. Gitu. Nah, selain itu, ClickView ini juga memiliki kemampuan visualisasi data dan analisis interaktif yang sangat kuat, ya sehingga cocok digunakan untuk menggali informasi, menggali pengetahuan atau wawasan dari data secara mendalam. Kayak selanjutnya ClickSense. ClickSense ini merupakan generasi terbarunya dari platform Click ya. Sama seperti ClickView, ClickSense di sini juga menggunakan pendekatan asosiatif data model di mana pengguna itu bisa menjelajahi data secara bebas tanpa harus mengikuti struktur tertentu. Gitu. Namun perbedaannya terletak pada tampilan dan kemudahan si penggunanya. ClickSense di sini hadir dengan antarmuka yang lebih modern, lebih sederhana, lebih intuitif, sehingga pengguna bahkan yang tidak memiliki latar belakang teknis itu tetap bisa membuat analisis, bisa membuat laporan, dan juga
visualisasi sendiri dengan mudah gitu ya. Terus, platform ini juga mendukung konsep self-service analytics, yang artinya siapapun di dalam organisasi itu dapat menggali dan memvisualisasikan data tanpa bergantung penuh pada tim IT atau analis data. Ya, terus selain itu, ClickSense di sini juga menyediakan berbagai jenis visualisasi yang lebih fleksibel dan tata letak yang bisa disesuaikan sesuai kebutuhan pengguna, sehingga hasil analisisnya ini terlihat lebih menarik dan juga lebih mudah untuk dipahami. Oke, setelah mengenal ClickView dan ClickSense, sekarang kita lihat apa perbedaan utama antara keduanya. Ya, perbedaan paling jelas itu ada pada pengalaman pengguna dan penggunaan. Ya, jadi kalau ClickView itu lebih cocok untuk pengguna yang sudah terampil secara teknis atau memiliki kemampuan analisis data yang lebih mendalam. Ya, sementara ClickSense itu dirancang dengan konsep self-service analytics di mana pengguna itu bisa eh, apa ya, di mana pengguna bisnis ini yang tidak terlalu teknis gitu pun bisa membuat analisis dan visualisasi sendiri tanpa harus bergantung pada tim IT-nya gitu. Meskipun begitu, keduanya ini sama-sama kuat dalam analisis dan visualisasi data ya, baik ClickView maupun ClickSense. Ini membantu pengguna untuk menemukan pola, menggali informasi penting, dan mendapatkan wawasan bisnis yang bernilai dari data yang mereka miliki. Jadi, pilihan antara ClickView dan ClickSense itu tergantung pada kebutuhan dan kemampuan si penggunanya. Ya, jika butuh analisis yang lebih teknis dan lebih kompleks, ClickView bisa jadi pilihan, tapi kalau misalnya ingin kemudahan dan fleksibilitas dalam membuat visualisasi sendiri, maka ClickSense ini lebih sesuai. Oke, platform BI selanjutnya ini adalah Google Data Studio. Ya, Google Data Studio ini adalah alat visualisasi data yang dikembangkan oleh Google. Jadi, melalui platform ini, pengguna bisa mengumpulkan data dari berbagai sumber, kemudian menggabungkannya, dan membuat laporan atau dashboard interaktif yang bisa dibagikan dengan orang lain secara mudah. Ya, salah satu keunggulan utama dari Google Data Studio ini adalah kemampuannya yang terhubung langsung dengan berbagai layanan Google ya tentunya. Jadi kita bisa menghubungkan data dari Google Analytics, terus Google Sheet, Google Ads, Google BigQuery, terus apa lagi? Hingga sumber-sumber lain kayak database atau Visual CSV ya. Dan masih banyak lagi tentunya. Jadi dengan begitu, pengguna bisa menggabungkan data dari banyak tempat untuk mendapatkan analisis yang lebih lengkap dan juga lebih menyeluruh. Nah, selain itu, karena terintegrasi dalam ekosistem Google, semua prosesnya itu bisa dilakukan secara online tanpa perlu instalasi tambahan. Ini sangat praktis dan juga sangat mudah untuk digunakan ya. Nah, sejak tahun 2002, Google Data Studio ini telah diganti nama menjadi Looker Studio. Ya, tapi semua laporan dan dashboard yang dibuat di Google Data Studio itu tetap bisa digunakan di Looker Studio ya, karena fungsi dasar dan koneksinya itu masih sama gitu. Nah, perubahan nama ini merupakan bagian dari strategi Google untuk menyatukan seluruh produk BI-nya di bawah merek Looker supaya bisa lebih terintegrasi dengan Google Cloud gitu. Jadi lebih mudah dalam penggunaannya gitu ya. Kalau dalam Google Data Studio itu kan lebih fokus pada visualisasi data. Nah, di sini Looker itu berperan lebih dalam lagi, yaitu membantu membangun model data, melakukan analisis mendalam, dan juga mengatur manajemen data di tingkat perusahaan. Oke, di sini ada beberapa keunggulan utama dari Google Data Studio yang sekarang dikenal sebagai Looker Studio. Yang pertama ada visualisasi data interaktif. Jadi melalui platform ini kita bisa membuat berbagai jenis tampilan kayak grafik, diagram, tabel, hingga peta interaktif ya. Terus tiap elemennya itu bisa disesuaikan. Kita bisa mengubah warna, kita bisa mengubah bentuk, menambahkan filter, atau bahkan
melakukan drill down untuk melihat data secara lebih detail. Nah, dengan cara ini, pengguna itu bisa lebih mudah mengeksplorasi dan memahami informasi dari berbagai sudut pandang, gitu. Terus yang kedua adalah pembuatan laporan dan juga dashboard. Nah, Google Data Studio ini memungkinkan kita untuk membuat laporan dan juga dashboard interaktif sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi, kita bisa nambahin grafik, tabel, teks, gambar, maupun elemen visual lainnya gitu ya untuk mendapatkan atau untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami gitu. Jadi fitur ini tuh sangat membantu ya baik untuk presentasi bisnis kayak laporan kerja ya, laporan kinerja, analisis akademik gitu karena semua datanya itu bisa ditampilkan secara visual dan juga interaktif. Jadi bukan sekedar angka-angka di tabel aja gitu. Nah, terus platform ini juga memungkinkan pengguna untuk berbagi laporan dan juga dashboard dengan rekan kerja atau tim secara langsung. Ini mirip seperti saat kita berbagi dokumen di Google Docs ya. Kita bisa mengatur izin akses, kita bisa memberikan komentar, kita bisa bekerja bersama-sama secara real time untuk mengembangkan laporan yang lebih baik gitu. Jadi fitur ini tuh sangat membantu ketika kita bekerja dalam tim dan ingin memastikan semua orang itu melihat data yang sama dan selalu terbaru gitu. Terus selanjutnya ada Google Data Studio. Ini juga memungkinkan pengguna untuk mengatur tampilan laporan sesuai dengan kebutuhan. Ya mulai dari tema, terus gaya visual, warna, ya sampai ke tata letaknya gitu. Selain itu, kita juga bisa menambahkan elemen tambahan kayak filter dinamis, tampilan waktu juga ada, terus tombol aksi, tombol tindakan, dan banyak lagi untuk membuat dashboard yang lebih interaktif dan juga lebih menarik. Nah, keunggulan lain dari Data Studio atau yang sekarang dikenal sebagai Looker Studio ini adalah integrasinya dengan ekosistem Google. Ya, jadi platform ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, eh, dia terhubung langsung dengan berbagai layanan Google kayak Google Drive, Google Sheet, Google Ads, terus Google Analytics, dan lain sebagainya. Ya, jadi dengan begitu, pengguna dapat mengambil data secara otomatis dari layanan yang mereka sudah gunakan. Ya, lalu melanjutkan analisis dan membuat visualisasinya tanpa perlu berpindah platform. Nah, hal ini tentu membuat proses kerja itu jadi lebih efisien kan tentunya ya. Lebih cepat, lebih mudah untuk dipelajari gitu, terutama bagi pengguna yang sudah familiar dengan produk-produk Google gitu. Jadi, secara keseluruhan, Google Data Studio ini menjadi salah satu platform BI yang paling populer ya, karena tampilannya yang tadi intuitif, ya mudah digunakan atau user friendly, dan mendukung kolaborasi tim dan juga memiliki koneksi kuat dengan layanan Google lainnya. Jadi, dengan alat ini pengguna bisa menggali data, bisa membuat visualisasi yang menarik, dan bisa berbagi wawasan atau pengetahuan bisnis dengan tim atau pimpinan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Kayak platform BI terakhir yang akan kita bahas di sesi kali ini yaitu SAS atau Statistical Analysis System yang udah sejak lama dikenal ya. Jadi SAS ini adalah platform BI yang kuat dan banyak digunakan untuk analisis data pemodelan prediktif serta pelaporan bisnis ya. Jadi dengan SAS, pengguna bisa mengumpulkan, bisa mengelola, memvisualisasikan data dalam satu sistem yang lengkap gitu. Nah, salah satu keunggulan utamanya ini adalah kemampuannya dalam menganalisis data yang sangat mendalam. Ya, jadi SAS itu menyediakan berbagai teknik statistik seperti analisis deskriptif, regresi, multivariat, hingga analisis klaster. Jadi, dengan berbagai metode ini, pengguna itu dapat menggali informasi penting dan menemukan pola atau hubungan tersembunyi dalam data. Misalnya,
Perusahaan bisa menggunakan SAS untuk memprediksi tren penjualan di masa yang akan datang gitu, atau menganalisis faktor yang paling mempengaruhi kepuasan pelanggan gitu. Jadi dengan kekuatan analisisnya yang tinggi, SAS ini sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, oleh lembaga riset, dan juga instansi pemerintah yang membutuhkan hasil analisis data yang akurat dan juga dapat diandalkan. Kayak selain kemampuan analisis statistiknya yang kuat, SAS ini juga dikenal dengan dua fitur penting lainnya, yaitu pemodelan prediktif dan integrasi data yang kuat. Jadi, untuk pemodelan prediktif, di sini SAS memungkinkan pengguna untuk membangun model prediksi dan peramalan berdasarkan data yang sudah pernah ada. Jadi, dengan fitur ini kita bisa mengidentifikasi pola dan juga tren, lalu menggunakannya untuk memprediksi hasil di masa depan. Gitu. Misalnya, perusahaan itu bisa memprediksi penjualan bulan depan atau peluang pelanggan untuk berhenti berlangganan hanya dengan menganalisis data historis mereka aja. Kayak gitu. Oke, selanjutnya integrasi data yang kuat. Ya, SAS ini mampu terhubung ke berbagai sumber data, mulai dari database, file teks, dan juga sistem eksternal lainnya. Jadi, data dari berbagai sumber itu bisa digabungkan, dibersihkan, dan diubah agar siap untuk dianalisis. Nah, fitur ini membantu pengguna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan akurat tentang situasi bisnis mereka. Oke, pelaporan dan visualisasi. Nah, di sini SAS menyediakan alat lengkap untuk membuat laporan dan visualisasi data yang menarik dan juga interaktif. Jadi kita bisa membuat grafik, tabel, sampai dashboard sesuai kebutuhan agar hasil analisisnya itu lebih mudah dipahami oleh semua pihak. Ya, laporan-laporan ini juga bisa dibagikan ke rekan kerja atau tim, sehingga setiap orang itu dapat melihat hasil analisis dan berdiskusi bersama berdasarkan data yang sama gitu. Terus, SAS di sini juga memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data sensitif dan memastikan perusahaan tetap mematuhi peraturan privasi dan keamanan data yang berlaku. Ya, hal ini sangat penting ya, terutama untuk organisasi besar atau lembaga yang menangani data rahasia kayak perbankan, pemerintahan, ataupun kesehatan. Nah, terakhir, salah satu keunggulan penting dari SAS adalah skalabilitas dan kinerjanya yang tinggi. Jadi, di sini SAS dirancang untuk mengelola data dalam jumlah besar dengan sangat efisien. Ya, artinya meskipun data yang digunakan itu sangat banyak dan juga sangat kompleks, sistem SAS itu tetap bisa memproses dan menganalisisnya dengan cepat tanpa mengurangi akurasi hasilnya. Ya, inilah yang membuat SAS itu banyak digunakan oleh berbagai industri kayak keuangan, kesehatan, manufaktur, pemasaran, dan masih banyak lagi. Ya, nah perusahaan-perusahaan di bidang tersebut itu menggunakan SAS untuk menganalisis tren, ya, terus untuk memprediksi resiko, ya, dan juga untuk membuat keputusan strategis berdasarkan fakta, ya, atau berdasarkan data, ya. Nah, selain itu, SAS di sini juga punya sejarah yang panjang dan terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Jadi, setiap pembaruan-pembaruan itu akan membawa fitur-fitur baru yang membuatnya semakin relevan, semakin kuat, dan juga fleksibel dalam menghadapi kebutuhan analisis data di masa ini, gitu. Nah, dengan kemampuan ini, SAS itu tetap menjadi salah satu platform bisnis intelligence yang paling terpercaya dan banyak digunakan di dunia. Ya, nah, dari semua platform BI yang kita bahas hari ini, kayak Tableau, terus Power BI, Qlik, Google Data Studio atau Looker Studio, dan SAS, menurut kalian, mana nih yang paling cocok digunakan di lingkungan kampus atau di lingkungan bisnis kecil? Ya, dan kenapa? Tulis jawabannya di kolom komentar ya.
Oke, hari ini kita telah membahas berbagai tools dan platform Business Intelligence BI seperti Tableau, Power BI, ClickView, ClickSense, terus Looker Studio, dan SAS. Masing-masingnya itu memiliki fungsi, keunggulan, dan karakteristik yang berbeda, mulai dari kemudahan visualisasi, kemampuan analisis data yang mendalam, sampai ke keamanan dan skalabilitas yang tinggi. Nah, tujuan utama dari semua platform BI ini itu tetap sama ya, yaitu membantu pengguna mengubah data mentah menjadi pengetahuan atau wawasan yang sangat bermanfaat, agar organisasi dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas, lebih cepat, dan berbasis fakta gitu. Jadi, apapun tools yang digunakan, baik itu Power BI yang mudah digunakan, ya, Tableau yang kayak akan visualisasi, atau SAS yang kuat dalam analisis statistik, kuncinya tetap sama. Bagaimana kita bisa memanfaatkan data untuk memahami masalah, menemukan peluang, dan mendukung keputusan yang lebih baik. Oke, jadi sampai sini dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga materi hari ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sesi video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.